Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Sepak bola sudah menjadi suatu lambang daripada harga diri sebuah bangsa modern. Jadi suatu bangsa yang kuat adalah bangsa yang kuat jiwanya dan kuat fisiknya. Fisik kuat, jiwa kuat. Jiwa kuat, fisik kuat. Hanya dengan fisik dan jiwa yang kuat, bangsa itu bisa berdiri tegak, bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain, bisa jadi negara yang hebat. Nederlandse voetballers ervoor kiezen om voor Indonesië te spelen. Deze fans hier gaan 90 minuten lang door en ze zijn met 77.000 man en vrouw sterk. Berkat kemajuan pesat timnas Indonesia, hingga saat ini, berbagai media internasional selalu mengikuti update berita terbaru timnas Indonesia. Bahkan, media manapun yang turut memberitakan sepak bola Indonesia, selalu menempati 5 berita trending top global dunia. Memastikan dunia melihat Indonesia. Alhamdulillah saya rasa peliputan sepak bola Indonesia ini kemarin ada di New York Times, di Euronews, ya. Kalau di Asia sekarang sudah banyak yang nulis. Tetangga kita Malaysia juga menulis, ya, Thailand menulis. Nah, ini sebuah PR yang bagus buat bangsa kita. Semoga kalau menolak untuk menampakkan ekspektasi tinggi pada publik, kerja serius dalam senyap, tak banyak yang tahu. Ternyata PSSI berencana menggasak Australia dengan mempersiapkan sejumlah amunisi tambahan agar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang. akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu windownya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya, 2026 kan Piala Dunianya. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA match dia kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Rakyat Indonesia bakal pesta bola besar-besaran. Presentase peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia sangatlah besar. Setelah mengantongi tiket Piala Dunia, PSSI sudah mengagendakan pertandingan besar. Skuad terbaik timnas Indonesia akan berduel melawan raksasa dunia. Mengingat sudah ada 6 negara besar yang tertarik untuk menghadapi kekuatan penuh timnas Indonesia. Tinggal selangkah lagi, Indonesia akan jadi negara ASEAN pertama yang menembus Piala Dunia. Malaysia, Vietnam dan Thailand merasa sangat iri dengan pencapaian hingga masa depan timnas Indonesia yang begitu cerah. Mereka menyebut, Indonesia memiliki segalanya dengan segudang pemain muda berlevel Eropa, dengan kecintaan serta ikatan batinnya pada Indonesia yang begitu besar. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay. Perkembangan disertai pencapaian timnas Indonesia yang begitu pesat, dengan mengikuti seluruh ajang tertinggi di Asia, hingga persaingan menuju Piala Dunia. Bahkan hingga saat ini, berita mengenai timnas Indonesia masih menjadi pembahasan menarik di berbagai media internasional. Program naturalisasi menjadi faktor kunci perkembangan cepat kenaikan level sepak bola timnas Indonesia. Bahkan saat ini, Indonesia disebut sebagai pesaing berat para raksasa Asia. Kenaikan level serta pamor timnas Indonesia itulah, hingga saat ini, ternyata masih menjadi pembahasan menarik media seluruh dunia. Sebab kenaikan level timnas Indonesia yang saat ini sudah mendunia, banyak keuntungan serta hal positif yang kini terus-menerus menghampiri Indonesia beserta tim nasionalnya secara keseluruhan. Saat ini, mulai dari berita sepak bola Eropa, hingga berita media sepak bola global dunia, semua pembahasan yang menyangkut soal timnas Indonesia, bahkan berita tersebut selalu masuk nominasi 5 berita trending media global. Itu artinya, hampir semua media seluruh dunia, kini sudah mulai mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Hal itu berkat pencapaian yang disertai dukungan pecinta timnas Indonesia dengan jumlah yang sangat besar dan fanatik. Menyala boku, menyala boku, menyala boku.
Aku cinta semuanya. Indonesia yang baru saja menggasak raksasa Asia Arab Saudi dengan skor telak 2-0, dengan ketambahan sejumlah amunisi baru yang memiliki kualitas tinggi. Artinya, Indonesia sangat berpeluang dapat kembali menggasak salah satu raksasa Asia yaitu Australia, yang sekaligus menjadi pesaing utama Indonesia untuk merebutkan urutan 2, agar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Our World Cup journey continues. Ya, nah sama kita bicara, ini loh akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu windownya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya 2026 kan Piala Dunianya. Betul. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum Piala Dunia. Kita bisa bawa tim besar untuk persiapan Piala Dunia. Cuman kalau memang harus playoff, berarti Oktober kita harus playoff dulu. Tak ingin menampakkan ekspektasi tinggi ke publik. Berikut target tertutup PSSI yang belum diketahui publik pada umumnya. Tak banyak yang tahu ternyata PSSI memiliki target tinggi untuk menggasak Australia. Sejumlah bukti keseriusan tersebut, PSSI sudah mempersiapkan sejumlah amunisi tambahan, agar target untuk mengalahkan raksasa Asia yakni Australia menjadi sesuatu yang lebih realistis. Erick Thohir percaya, bahkan juga mengakui, jika materi pemain timnas Indonesia saat ini menjadi salah satu yang terbaik di putaran 3. Bahkan, materi pemain timnas Indonesia tidak kalah elit dari pemain Australia. Ketua Umum PSSI mengungkapkan, asalkan para pemain dapat bermain maksimal dengan fokus tinggi, tentu peluang Indonesia sangat terbuka untuk kembali menyikat Australia, yang mana dari segi materi pemain kedua tim memiliki skuad yang sepadan. Untuk menghadapi Australia nanti, skuad timnas Indonesia akan tampil berbeda dengan materi pemain yang lebih sempurna. Lini per lininya akan disempurnakan dengan sejumlah pemain yang akan segera merapat ke timnas Indonesia. Jika Indonesia mampu kembali menggasak Australia selayaknya saat melawan Arab Saudi, tentu peluang Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang lebih realistis dapat terwujud tanpa harus melalui babak play-off di putaran 4. Dan sementara ini, Indonesia menduduki peringkat 3, yang mana di peringkat 2 diisi oleh Australia yang hanya selisih 1 poin saja dari Indonesia. Bisa diartikan, Indonesia sangat berpeluang besar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya, dengan cara menggeser posisi Australia yang hanya terpaut 1 poin dari Indonesia. Tentu hal itu sangatlah realistis, mengingat materi pemain timnas Indonesia sendiri kini sudah didominasi pemain yang memiliki pengalaman tinggi di level Eropa. Tak hanya itu, materi pemain skuad Garuda juga terus berkembang dengan sejumlah amunisi baru yang sedang dipersiapkan di 4 laga yang tersisa. Secara garis besar, timnas Indonesia sangat berpeluang besar lolos otomatis ke Piala Dunia, asalkan skuad Garuda memiliki tekad serta keyakinan kuat untuk melumat semua lawan termasuk Jepang. Di laga berikutnya, skuad Garuda dipastikan tampil berbeda. Lini depan yang sempat tumpul, akan segera disempurnakan dengan kehadiran Ole Romeni yang memiliki ketajaman disertai dengan skill tinggi. Di lini belakang akan diisi benteng kokoh level Eropa, seperti Jay Izes, Kevin Dix, Mes Hilges dan Rizky Ridho. Begitupun di lini tengah, yang sudah diisi oleh motor serang level tinggi, Tom Hay yang siap menyuplai bola. Mereka siap berkolaborasi mengacak-acak semua lawan yang dihadapi. Bisa dipastikan, di pertandingan berikutnya, skuad Garuda akan tampil berbeda, dengan target besar menuju pentas dunia, yang akan terukir sebagai sejarah negara Asia Tenggara pertama yang mampu menembus Piala Dunia. Selain dari itu, hasil positif tersebut juga akan merembet ke sisi hal positif lainnya, sebab kini pamor timnas Indonesia tengah menjadi sorotan media dunia. Pamor timnas Indonesia yang kian meroket terjadi sebab semakin berkembangnya kualitas permainan skuad Garuda di ajang internasional, dengan materi pemain yang berlaga di Liga Eropa, seperti Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Belgia, dan berbagai negara lain yang juga dihuni para pemain berdarah Indonesia. Selain sebab kenaikan level timnas Indonesia di ajang bergengsi internasional,
pengaruh supporter dan netizen Indonesia yang selalu kompak di dunia nyata hingga di seluruh media sosial, ternyata juga memberi pengaruh besar atas meroketnya nama Indonesia di berbagai media belahan dunia yang kini semakin jadi sorotan, hingga menarik perhatian sejumlah media internasional untuk selalu mengulas soal eksistensi negara Indonesia. Anders dan hier. Ik denk dat Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.